Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ciri orang yang bertakwa yang kelak mendapatkan hidayah dan al-falah adalah orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, insya Allah pertama akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Yang kedua akan mendapatkan al-falah. Al-falah itu artinya keuntungan. Keuntungan yang paling menguntungkan adalah mendapatkan sorga yang terbaik, mendapatkan sorga yang tertinggi, yaitu sorga Firdaus atau sorga Aden. Kemudian orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT serta sorga yang luasnya seluas langit dan bumi juga adalah orang yang selalu berinfak setiap saat. Alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra'i. Dia senantiasa berinfak baik ketika senang maupun ketika susah, baik ketika kaya maupun ketika miskin, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Dia selalu berinfak, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Selamat, aman dari bencana di dunia, dan selamat serta aman dari azab neraka di akhirat, serta mendapatkan sorga yang kaplingnya saja seluas langit dan bumi. Demikian pula salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang tawakal kepada Allah. Dan bentuk tawakal itu ada dua. Pertama, sifatnya vertikal, menjalin kebersamaan dengan Allah SWT, menjalin kedekatan dengan Allah SWT. Lewat apa? Lewat mendirikan sholat. Karena sholat itu mi'rajul mu'minin, dapat menaikkan kita ke derajat yang paling tinggi, sampai kemudian dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kemudian ada tawakal dalam bentuk horizontal, menjalin kebersamaan, kedekatan dengan sesama manusia, yaitu infak. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang selalu dekat dan bersama Allah, dia selalu mendirikan sholat, baik yang fardunya maupun yang sunatnya, baik yang di masjid maupun yang di rumah, baik sendiri maupun berjamaah. Itulah mendirikan sholat, terpenuhi rukun dan syaratnya, mendirikan sholat. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena ternyata rezeki yang Allah berikan kepada kita itu amanah, titipan. Jangan sampai digunakan semuanya untuk kita, digunakan semuanya untuk diri kita. Ada bagian orang lain, ada hak orang lain yang harus diserahkan. Jadi sejatinya kalau kita ngasih duit kepada orang, ngasih makanan kepada orang, atau ngasih apapun, itu adalah rezeki Allah dan kemudian titipan Allah yang dititipkan kepada kita untuk diserahkan kepada yang berhaknya. Dan ini salah satu terapi untuk menyembuhkan penyakit keluh kesah. Jadi salah satu kelemahan manusia itu dia punya penyakit keluh kesah. Apa itu? Kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, gampang sekali putus asanya. Tapi ketika diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, dia sangat pelit sekali. Dan terapinya diantaranya adalah dengan menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu asail wal mahrum. Asail itu yang meminta, terus terang meminta datang ke rumah kita, kita sisihkan dari infak kita. Yang kedua al-mahrum, dia tidak akan datang ke rumah kita. Kita harus mengenal mereka dan antarkan kepada mereka, ke rumah mereka. Sebab
dia malu kalau minta, walaupun sebenarnya sama-sama butuh dengan orang yang datang langsung kepada kita, misalnya pengemis, pengamen dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada infak yang mabrur, ya. Jadi bukan haji saja, infak juga harus mabrur. Mabrur itu pertama dianggap baik, yang kedua dianggap benar, sehingga diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlimpah ruah. Ya. Sama dengan haji mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ila jannah. Dan haji mabrur itu, ya, balasannya tiada lain, tiada bukan kecuali sorga. Ya. Nah, mabrur itu, ya, kalau dikaitkan dengan bisnis, dikaitkan dengan dagang, dikaitkan dengan jual beli, ya, itu didefinisikan sebagai mala kadzibun fihi wala khiyanatun wala syakun, ya. Jual beli baru dikatakan mabrur sebagai usaha yang terbaik, ya, adalah sesuatu yang di dalamnya tidak ada kebohongan, ya. Jadi kalau bisnis di dalamnya ada kebohongan, itu tidak dianggap mabrur, ya. Yang kedua, yang di dalamnya tidak ada pengkhianatan. Baik pembeli maupun penjualnya sama-sama saling percaya, ya. Kemudian wala syakun, dan tidak ada keraguan, ya. Jadi infak yang mabrur itu pertama, infak yang di dalamnya ada kejujuran. Yang kedua, infak yang di dalamnya ada kepercayaan, amanah, ya. Karena tadi infak itu amanah dari Allah. Jangan sampai salah memberikannya. Sebab baik zakat maupun infak ada mustahiknya. Ya, kalau salah ngasih mustahik, itu maka tidak dinilai sebagai infak. Misalnya, ya, zakat dikasihkan sama orang tua, itu nggak boleh, ya. Zakat dikasihkan kepada saudara, nggak boleh. Dikasihkan kepada keluarga, nggak boleh. Dikasihkan kepada adik, kakak, bibi, dan nggak boleh. Tapi kalau infak, ya, prioritas pertama adalah ibu dan bapak kita. Yang kedua, orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, ya, saudara kita dan sebagainya. Itu beda antara mustahik infak dan zakat. Makanya ini amanah dari Allah. Jangan sampai salah menyerahkan. Ya, jadi kalau kita, ya, memberikan sesuatu kepada mustahik, fakir miskin, sejatinya bukan memberikan, tapi menyerahkan hak mereka yang ada pada harta kita. Sebab kalau tidak diserahkan, kita dianggap sebagai kanis. Apa kanis itu? Tukang nimbun. Ya, setiap harta yang ditimbun, hak orang lain yang tidak diserahkan, nanti dikumpulkan, dijadikan gosokan dari api. Allah itu Maha Kuasa. Allah kuasa menjadikan, ya, harta yang dititipkan oleh Allah untuk, ya, orang lain, kemudian kita tidak menyerahkannya, dianggap sebagai penimbun, kemudian Allah dijadikan, ya, apa? Gosokan dari api neraka. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana. Ya, gosokan dari api itu kan panas banget, tapi kemudian dipanaskan lagi di atas api neraka jahanam. Dan kemudian, ya, digosokkan kemana? Ke keningnya, ya. Digosokkan kemana? Ke lambungnya. Digosokkan kemana? Ke punggungnya, sambil dikatakan, rasakan oleh kalian apa yang kalian timbun. Ini makna menimbun dalam Islam. Jadi ternyata menimbun itu diantaranya, ya, ada harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk orang lain, tapi kemudian kita tidak menyerahkannya atau salah menyerahkannya, bisa jadi. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa infak itu harus dilandasi dengan keyakinan, ya. Sebab yang namanya ibadah tuh harus sampai yakin, nggak boleh ibadah tuh ragu, ya. Nah, termasuk juga infak, ya. Misalnya kita harus yakin bahwa infak itu sejatinya kita sedang berbisnis dengan Allah, ya. Kalau bisnis dengan manusia bisa untung, bisa rugi, bisa balik modal. Tapi kalau bisnis dengan Allah, untung terus, tidak akan pernah rugi. Dan itu harus kita yakini, ya. Sebab kalau tidak, ya, kita tidak akan semangat dalam berinfak. Kita tidak akan sungguh-sungguh dalam berinfak. Kita tidak akan serius dalam berinfak. Dan ini Allah firmankan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yasluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran sebagai kitab Allah, wa aqamus sholat, dan mendirikan sholat,
wa anfaqu serta menginfakkan mimma razaqnahum dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka sirron, baik sembunyi-sembunyi tadi ya, karena yang orang yang berhak menerimanya itu malu kalau mereka menerimanya di depan umum. Ini harus kita datangi rumahnya itu. Atau wa'alaniyah, ya, wa'alaniyah terang-terangan. Ya, misalnya tadi datang ke rumah kita sebagai pengamen, pengemis, kasih itu. Atau bisa jadi kita bisa berinfak dengan terang-terangan kalau kemudian infak kita bisa ditiru oleh orang lain. Infak kita bisa diikuti oleh orang lain. Infak kita bisa diteladani oleh orang lain. Ya, misalnya, ya, ketika ada panitia pembangun masjid datang ke rumah kita. Ada daftar listnya, si A 5.000, si B 10.000, ya si C ya kemudian 20.000, ditulis hamba Allah. Itu namanya sirron kan? Tidak disebutkan namanya. Tapi kemudian kita ya infaknya 5 juta. Tulis nama kita, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya diikutin, orang tahu ya. Bahwa infak itu harus serius, harus sungguh-sungguh, harus sesuai dengan kejujuran. Kalau mampunya 5 juta ya 5 juta, jangan 100.000. Tadi kan perlu kejujuran infak itu. Dan ternyata ya orang yang didatangi oleh panitia itu mengikuti kita. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Maka kita akan dapat pahala dari orang yang berinfak itu. Kenapa? Karena mengikuti kita. Dan kita ya membimbing mereka untuk berinfak. Ya sesuai dengan kemampuan. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi siapa saja yang menunjukkan kepada satu kebaikan. Tadi ngasih infak 5 juta, yang lain mungkin 10 juta, 20 juta. Itu menunjukkan kepada kebaikan. Dengan harapan bukan untuk sombong, bukan untuk ria dan takabur, supaya diikuti oleh yang lainnya. Maka dapat itu kebaikan, pahala dari orang yang mengikuti kita. Ya. Kemudian sejatinya tadi baca Al-Quran itu bisnis dengan Allah. Karena satu huruf 10 kebaikan. Itu satu huruf itu. Ya, kalau kita baca misalnya surat Al-Baqarah kan 286 ayat, berapa huruf kali 10 kebaikan, tidak akan pernah rugi itu. Dan kalau kemudian kita hafal ya Al-Quran, satu ayat itu adalah satu anak tangga. 2 ayat 2 anak tangga. Bayangkan kalau kita hafal 30 juz berapa ayat, kita dapat mi'raj ya. Mi'raj itu tangga untuk naik ke atas. Karena perjalanan kita bukan mentok sampai masyrik dan maghrib, tapi juga bukan turun mentok ke neraka, tapi kemudian naik mentok ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, dipersilahkan masuk surga. Dan itu ternyata bisa kita dapatkan anak tangganya itu dengan menghafal Al-Quran. Ya, satu ayat satu anak tangga. Makanya kedudukan kita ya di sisi Allah tergantung ayat yang kita baca, tergantung ayat yang kita hafal. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita hafal, semakin banyak anak tangga yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebab ternyata surga itu bukan di atas langit pertama, bukan di atas langit kedua, bukan di atas langit ketiga, nembus sampai langit ketujuh, mentok di Sidratul Muntaha. Dan itu tidak ada kendaraan yang pernah sampai ke sana kecuali kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah yang bernama buruk itu. Kecepatannya satu kali melangkah sejauh mata memandang. Berangkat habis Isya, pulang sebelum subuh. Padahal itu ke Sidratul Muntaha, tempat paling ujung untuk bertemu dengan Allah dan melihat surga Allah, melihat neraka Allah. Rasul ketika Isra Mi'raj seperti itu. Dan oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya salat. Karena salat juga mi'rajul mu'minin tadi. Kalau kita mau dekat dengan Allah, mau bersama Allah dan Allah itu ada di atas langit, ya, berarti kita harus salat, baik yang wajib maupun yang sunatnya, yang di masjid ataupun yang di rumahnya, yang sendiri atau berjamaah. Makanya kalau di masjid, kalau di luar rumah itu namanya masjid, tapi kalau di dalam rumah itu namanya mushola. Mushola itu ternyata tempat sholat yang ada di rumah, dan ternyata sholat yang dilakukan di rumah lebih banyak daripada sholat yang dilakukan di masjid. Ya. Makanya kalau kita ngaku Islam, usahakan di rumah kita ya adakan satu ruangan untuk sholat apa? Sholat sunat. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ya, yang selanjutnya ya kita harus yakin bahwa ternyata baca Al-Quran, sholat, mendirikan sholat dan berinfak baik
sembunyi-sembunyi maupun terangan-terangan, yarjuna tijaratan lan taburo. Mereka itu sedang berharap tijaroh, dagang, bisnis, jual beli, lan taburo, yang tidak akan pernah rugi, untung terus, untung terus. Makanya ketika sholat ketika adzan dan iqamah kita dipanggil hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Bukan hanya kita bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi juga kita bisa meraih al-falah. Al-falah itu keuntungan yang sangat banyak sekali. Apa? Surga yang terbaik dan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus dan surga Aden. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, infak itu harus yakin, ya, supaya infak kita mabrur, dinilai baik, diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah SWT. Ya, kita harus yakin bahwa infak fi sabilillah, infak di jalan Allah, infak mengikuti aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulnya, diikuti para sahabat dan dijelaskan oleh para ulama yang soleh itu akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Ini harus yakin. Ya, sebab kalau tidak yakin pasti kita pelit. Ya, kenapa orang pelit? Karena nggak yakin bahwa infak itu akan dibalas 700 kali lipat. Ini Al-Quran, Shadaqallahul Azim, itu tidak hanya dalam ucapan saja, tapi juga dalam perbuatan. Apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kalau orang berinfak 1000, Allah akan ganti 700.000. Kalau tidak puas dengan itu, Allah lipat gandakan dari 700.000. Kalau ternyata masih belum puas, diluaskan. Ya, bukan hanya dikasih materi, tapi juga dikasih kebahagiaan, dikasih kesehatan dan lain sebagainya. Ya, dan Allah senantiasa memperhatikan orang yang selalu berinfak. Insya Allah hidupnya aman, selamat, bahagia, dimudahkan semudah-mudahnya ketika orang dalam kesulitan. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya, ya, bahwa infak, ya, yang mabrur, ya, yang kita yakin melakukannya adalah sejatinya sedang menjual diri kita dan harta kita kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan surganya. Ya. Haji itu sejatinya infak. Makanya ketika orang pulang haji kita doakan. Ya, apa doanya? Ya, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqatak. Mudah-mudahan Allah menerima hajimu sehingga mabrur, ya. Mudah-mudahan dosamu diampuni dan mudah-mudahan nafkah infak hajimu diganti oleh Allah SWT, diganti 700 kali atau dilipat gandakan atau diluaskan sampai dia bisa berhaji berulang kali atau kekayaannya bertambah banyak, ya, berlimpah gara-gara infaknya fi sabilillah digunakan untuk berhaji, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita salat itu sejatinya kita sedang menjual diri. Kalau kita saum sejatinya kita sedang menjual diri. Kalau kita hadir sekarang setelah sholat duhur berjamaah, kita sedang menjual diri. Orang lain senang-senang, kita duduk berzikir kepada Allah. Ya, demikian pula ketika zakat, infak, sedekah, kita sedang menjual harta kita kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini firman Allah, Shadaqallahul Azim, ya. Jadi sesungguhnya Allah telah membeli, pasti akan membeli, ya, dari orang yang beriman baik dirinya maupun hartanya, untuk mereka adalah surga, ya. Jadi kalau haji yang tanpa waiting list itu kan ada yang 350 juta, ada juga yang 450 juta. Kalau yang reguler kan 60 juta tapi nunggunya lama. Kalau mau cepat berangkat itu 450 juta ada itu. Yang paling murah 350 juta. Nggak usah nunggu waiting list, nggak usah. Dan kalau kemudian ditakdirkan hajinya mabrur, dinilai baik, diterima oleh Allah SWT, ya, maka Allah balas dengan surga yang kaplingnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, seluas langit dan bumi itu kalau diukur berapa hektar itu. Baru kaplingnya, belum rumahnya, ya, belum istananya, belum kemahnya, belum kebunnya. Kebunnya saja banyak banget di surga. Karena
kaplingnya luas banget, belum bidadarinya, ya, belum sungainya dan sebagainya. Wah, itu luar biasa. 450 juta kita ibadah haji oleh Allah diganti sorga, rugi nggak? Nggak bakal rugi. Apalagi kalau cuman 60 juta. Kemudian apalagi kalau umroh cuman 30 juta. Allah ganti dengan sorga itu. Ya, kalau kita bisa haji dan umroh, ada dua kebaikan yang Allah tawarkan. Yang pertama, Allah akan menghapus kemiskinan. Yang kedua, Allah akan menghapus dosa, sehingga pulang haji dan umroh dia akan keluar dari semua dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa ya, infak itu tidak akan mabrur kalau yang kita infakkan bukan yang kita sukai, bukan yang kita cintai. Bukan kalau kita ngasih, orang yang dikasih itu nggak seneng, ya, nggak bahagia, nggak tertarik, ya. Jadi usahakan, ya, kita tidak hanya mengenal nama orang, nama teman, nama tetangga, tapi juga kita harus kenal apa kesukaannya, ya. Baik makanan, kalau pakaian usahakan hafal ukurannya, kecuali kalau ngasih sarung itu nggak usah nanya ukuran, ya. Jadi yang pertama, kita suka, kita senang, kita cinta, maka kemudian kita berikan kepada orang lain, tapi tanyakan, belum tentu orang juga senang dan suka. Ya, kalau suka kasihkan, sebab itu akan dinilai mabrur. Ini ya firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan albirra sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai, senangi, cintai, ya. Itu nilai kemabruran, ya. Oleh karena itu ketika ya para sahabat muhajirin sampai di Madinah, oleh Rasul dipersaudarakan dengan apa? Dengan Ansor, ya. Jadi muhajirin dari Mekah, Ansor dari Madinah, sesama muslim dipersaudarakan. Itu ada sahabat yang dipersaudarakan, ya. Ansor itu tahu sahabatnya datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, istrinya nggak dibawa, ya, anaknya nggak dibawa karena beda keyakinan, bahkan harta pun tidak dibawa sepeser pun. Tapi kemudian kata Ansor saudaranya yang ada di Madinah, ya, kalau kalian ya mau nikah, tuh istri saya, tinggal pilih yang paling cantik, akan saya ceraikan. Nah, ini ada nggak yang sampai begitu nawarin istri tuh, ya? Yang kedua tuh harta saya banyak, kita bagi dua. Nah, inilah infak yang mabrur, ya, seperti yang dialami oleh Abu Thalha. Abu Thalha itu sahabat yang paling kaya, tapi kayanya itu bukan dengan duit, dengan kebun kurma. Kebun kurmanya tuh banyak banget. Dan di antara kebun kurma Abu Thalha itu adalah kebun kurma yang ada di depan masjid. Dan Rasul itu dia suka masuk ke kebunnya. Rasul suka istirahat di kebunnya, berteduh di kebunnya, bahkan kemudian memakan kurmanya. Kenapa? Karena Abu Thalha itu orang yang dermawan. Abu Thalha itu senang kalau ada orang yang masuk ke kebunnya. Abu Thalha itu senang kalau ada orang yang beristirahat, berteduh di dalamnya, bahkan makan buah kurmanya. Makanya Rasul nggak izin dulu ke Abu Thalha, langsung masuk, keluar masuk. Untuk apa? Untuk berteduh, istirahat, dan sekaligus menikmati kurmanya. Ya, kemudian ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sahabat itu semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya mendengar engkau telah menerima wahyu bahwa kalian tidak akan ya mendapatkan albirro, kebaikan yang sempurna yang akan mempercepat kalian masuk surga sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah, ternyata di antara kebun yang banyak yang aku miliki, yang paling aku sukai adalah kebun yang engkau sering masuk ke dalamnya. Engkau sering istirahat, engkau sering berteduh, dan engkau sering makan buah kurmanya. Akan aku sedekahkan buat kalian. Buat engkau ya Rasulullah. Terserah engkau mau diapain. Tapi ternyata Rasul kan tidak boleh menerima sedekah. Demikian pula keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Tapi Rasul tahu, ya, tidak hanya mengenal Abu Thalha, tapi juga tahu apa yang dicita-citakan oleh Abu Thalha. Dia bercita-cita di antara kebunnya itu ya akan disedekahkan untuk orang-orang yang terdekat buat dia. Kata Rasulullah, ya, ini kebun kurma yang paling engkau cintai, ya,
engkau berikan kepada kerabat yang paling dekat dengan kalian. Apa kata Abu Talha? Aku akan kerjakan, aku akan lakukan apa yang kau perintahkan. Maka kebun kurma yang paling dia cinta itu, yang paling bagus itu, ya dia kemudian sodakohkan untuk kerabat dekatnya. Itulah makna ya infak yang mabrur. Mudah-mudahan ya kita dicatat sebagai orang yang bertakwa, ya, orang yang mendapatkan hidayah dan al-falah. Mudah-mudahan kita juga dicatat sebagai orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah dan sorga yang seluas langit dan bumi. Dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang senantiasa dekat dengan Allah, ya, bersama Allah, dekat dengan manusia, bersama manusia, bukan hanya dicintai Allah tapi juga dicintai oleh sesama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di antaranya dengan infak yang mabrur. Ya, silakan ada yang ditanyakan sebelum ditutup.